guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini berbeda banget dari video aku biasanya karena aku bukan akan belanja atau nge-review barang. Hari ini aku akan share pengalaman aku menjalani lasik mata untuk menghilangkan minus di mata aku guys. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau video ini adalah pure, dimana aku akan menceritakan pengalaman aku tanpa di-endorse oleh pihak manapun. So bagi kalian yang udah punya rencana untuk lasik, feel free to watch this video. Mungkin durasinya akan sedikit lebih panjang daripada video aku biasanya, tapi hopefully video ini benar-benar detail informasinya. Jadi awalnya tuh aku pakai kacamata dari aku kelas 6 SD guys. Nah awalnya itu karena aku susah banget baca tulisan di papan tulis, dan akhirnya aku ngetes tuh ke optik. Ternyata di saat itu juga barulah ketahuan minus aku tuh udah -1 guys. Nah langsung lah dibikin kacamata buat aku. Jadi hampir setiap tahun itu aku ganti kacamata guys. Jadi kayak kalau mau naik kelas aku biasanya punya kacamata baru, dan setiap bikin kacamata baru itu pasti akan dites dulu minusnya kan. Nah setiap dites minus itu guys, minus aku selalu naik. Jadi yang awalnya minus aku cuma 1, akhirnya sebelum lasik itu minus mata aku udah 8,5 guys. Nah kalau ditanya kenapa minusnya bisa nambah terus, jujur aku juga nggak tahu. Tapi yang aku tahu adalah aku punya genetik mata minus guys. Jadi keluarga aku hampir semuanya tuh pakai kacamata. So ya nggak heran sih kalau minus aku tuh tinggi banget. Jadi akhirnya aku pakai kacamata itu mulai dari kelas 6 SD sampai SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anak, aku masih bergantung pada kacamata dan soft lens guys. Dan kalau misalnya nggak pakai kacamata atau soft lens, itu tuh bener-bener kayak blur gitu. Jadi kalau setiap aku tidur tuh aku udah hafal nih. Misalnya kacamata aku taruh di samping tempat tidur, ini aku harus hafal. Jadi besok paginya aku langsung ambil untuk pakai untuk melihat di pagi hari ya. Nah jadi suatu hari nih guys, ceritanya kacamata aku dipindahin sama suami aku pada saat aku tidur. Jadi pas bangun, aduh aku ribet banget guys, gak bisa lihat tanpa kacamata, tapi harus nyari kacamata. Dan itu aku udah nyari sampai emosi banget karena nggak nemu kacamatanya, nggak bisa lihat guys. Akhirnya aku jalan sambil meraba-raba untuk pakai soft lens. Setelah aku pakai soft lens, karena aku hafal ya tempat soft lens aku di mana, makanya aku bisa pakai. Dan setelah pakai soft lens, aku akhirnya baru bisa berhasil menemukan kacamata aku. Akhirnya di saat itu juga aku memutuskan, oke, aku mau lasik aja deh. Nah, pada saat aku memutuskan untuk lasik, pastinya tuh ada beberapa pilihan tempat di mana aku akan lasik. Ini sekali lagi tidak di-endorse, jadi aku tuh punya 3 pilihan. Pertama di Jakarta Eye Center, kedua di KMN Eye Clinic kalau nggak salah namanya, dan yang ketiga adalah di Ciputra SMG Eye Clinic. Dan setelah pertimbangan yang menurut aku tidak terlalu detail ya, pokoknya aku kayak cap-cip-cup aja sih sebenarnya, akhirnya aku pilih di Ciputra. Nah aku langsung menghubungi adminnya di WhatsApp gitu ya, karena aku dari Bali harus terbang ke Jakarta untuk lasik guys. Jadi sebelumnya aku hubungin dulu via WhatsApp dan dikasih tahu kalau mau cek apakah mata aku bisa dilasik atau enggak, itu aku harus lepas soft lens selama 2 minggu guys. Jadi selama 2 minggu nggak boleh pakai soft lens, tapi boleh pakai kacamata ya. Nah di situ menurut aku lumayan struggle karena aku sehari-harinya tuh pakai soft lens, dan akhirnya berhasil lah tuh ya lepas soft lens selama 2 minggu, dan akhirnya terbang ke Jakarta untuk menjalani yang namanya pre-screening, dimana itu dicek apakah mata kita itu layak dilasik atau enggak. Mata kita tuh bentuknya kan bulat ya korneanya, tapi kalau misalnya kita ada minusnya itu akan semakin lonjong ya, dia tuh semakin tebal gitu loh korneanya. Nah karena minus aku 8 nih, bakalan dicek ketebalan kornea aku apakah bisa dipotong, dihabisin sampai minusnya tuh bener-bener habis. Jadi setelah dicek guys, ternyata puji Tuhan ya, minusnya itu bisa habis karena
karena ketebalan kornea aku nanti setelah dipotong itu diperkirakan masih ada sisa lagi, jadi aman aku untuk menjalankan proses lasik ini. Dan yang kedua itu tuh dicek kayak kekeringan mata atau apa ya sebutannya. Pokoknya kita dikasih kayak kertas gitu di mata kita, nanti mata kita akan sedikit berair, dicek nanti kadar airnya apakah bisa dilasik atau enggak. Nah, pre-screening itu bayar ya guys, jadi tidak gratis. Ini aku udah punya bill-nya lengkap di sini guys. Jadi ini bukan untuk ajang pamer, tapi ini informasi ya guys, biar detail informasinya tuh nggak setengah-setengah. Ini adalah kwitansi untuk screening mata aku, ini bayar sendiri, no endorse. Sebenarnya ini harusnya setahu aku 2 jutaan, cuman pada saat aku screening itu ada diskon guys, jadi aku cuma bayar 713.000 untuk mengecek apakah mata aku layak dilasik atau tidak. Setelah tahu nih mata kita bisa dilasik, itu bakalan dijelasin metode lasik. Sebenarnya metode lasik itu ada 3. Yang pertama itu udah jadul banget guys, hampir udah tidak digunakan lagi karena resikonya sangat besar. Yang kedua ada yang namanya femtolasik. Nah, lasik ini agak lebih murah guys, tapi ini juga bukan teknologi terbaru. Jadi yang aku ambil itu adalah metode yang namanya Relax Smile, dimana ini adalah metode terbaru dengan resiko yang paling rendah, which is ya semua orang pasti mau resiko yang paling rendah dong ya guys. Jadi aku ambil ini dan biayanya itu adalah 33.294.855 rupiah. Jadi 33 jutaan untuk 2 mata guys. 33 juta ini juga udah termasuk obat-obatan yang dikasih pasca lasik, kan kita harus tetes mata gitu ya. Itu banyak banget obat yang dikasih dan harganya itu udah termasuk 33 juta ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana proses lasiknya. Jadi pertama kali kita masuk ruangan, kita tuh disuruh tiduran gitu, menghadap ke satu alat ya. Di atas kita ini ada satu alat. Nah, di situ ada lampu ataupun laser yang warnanya hijau. Kita pokoknya fokus bengong gitu. Sebisa mungkin jangan kedip. Walaupun kita dikasih penyangga mata untuk tidak kedip, tapi usahakan juga jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu kedip. Kita bahkan tidak diperbolehkan ngomong guys. Kuncinya adalah diam dan bengong. Sebenarnya proses lasiknya tuh sangat cepat, satu mata itu hanya 24 detik. Pokoknya kornea kita tuh akan dibelek guys, dikeluarin minusnya, terus bakalan kayak dijahit gitu, ditutup lagi. Oke, pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanya adalah sakit gak sih? Jadi sebelum kita masuk ke ruangan tindakan lasiknya itu, kita bakalan dibius dulu matanya pakai obat tetes mata doang. Sebenarnya di situ aku worry banget. Aku takutnya tuh kayak obat tetes mata kan kadang kena, kadang enggak ya. Untungnya itu kan pas sebelum kita masuk ke ruangannya udah ditetes tuh guys. Nah, di dalam ruangan lasiknya itu kita juga ditetes lagi. Jadi ada 2 kali bius. Jadi yang dibius hanya mata kita, tubuh kita semuanya bisa digerakin dengan biasa, normal ya. Jadi kita tahu apapun yang terjadi di ruangan tindakan itu. Dan termasuk ketika dia ngorek-ngorek mata kita, itu kita kayak tahu dia ngapain, cuman ya kita nggak ngerasain sakit ya. Nah, sakitnya itu menurut aku adalah pas setelah selesai tindakannya ya. Jadi ketika dokternya bilang ini prosesnya sudah selesai, sudah sukses lasiknya, nah di situ kita akan disuruh untuk coba buka mata. Kita disuruh jalan keluar sendiri dari ruangannya, dan disitulah aku baru mulai merasakan struggle-nya guys. Jadi memang setelah lasik kita bisa langsung lihat, cuman buram guys, jadi belum 100% penglihatannya. Dan yang susahnya tuh kita nggak bisa buka mata, kayak buka mata gitu nggak bisa. Jadi kayak aduh susah banget. Dan setiap kita buka mata tuh mata kita akan berair banyak banget guys. Aku kayak nangis ditinggal pacar gitu loh. Dan sebelum kita masuk ruangan tindakannya itu kan kita disuruh ganti baju pasien gitu ya, pasien operasi. Nah, pas keluar ruangan kita disuruh lagi ganti baju sendiri tanpa pendampingan keluarga atau siapapun. Istilahnya kan kita habis operasi nih. Memang sih mungkin operasi kecil ya dibanding operasi lainnya, cuman kan ini butuh perawatan dong ya.
Cuman nih kita dibiarin pulang hanya dengan membawa ini, guys. Jadi setelah selesai ya lasiknya dinyatakan lancar, sukses, kita dipersilakan untuk keluar, kita dikasih ini. Ini adalah kacamata pelindung, kayak kacamata renang sih menurut aku. Nih guys, pakai kayak gini, ini fungsinya untuk melindungi mata kita dari debu, dari kotoran, atau angin yang kencang juga masih tidak boleh terkena gitu guys. Jadi actually kayak harus dijaga banget, tapi tidak disuruh rawat inap. Jujur aku agak bingung ya. Lagian aku tuh orangnya pain tolerance-nya tuh dikit banget. Jadi aku kayak suka panik, walaupun ada sakit dikit aja tuh aku langsung panik ya. Gak tau kenapa tidak disediakan rawat inap untuk orang seperti aku ya. Pokoknya setelah selesai kita langsung disuruh pulang tuh guys. Setiap setengah jam sekali kita harus tetes mata. Kita dikasih obat yang seperti ini. Ada 3 warna obatnya, ada yang putih, ada yang kuning, dan satu lagi ada yang merah tapi udah habis. Jujur ini udah hampir sebulan setelah lasik. Mungkin aku cuma tetes obat mata tuh sehari ya nggak nyampe 5 kali guys, karena udah nggak terlalu kering ya. Malah menurut aku ini udah kayak normal banget. Dan kita juga dikasih obat untuk minum. Ini diminum, biasanya aku minum sebelum tidur sih. Masa pemulihan setelah lasik itu berapa hari atau berapa bulan? Jadi setelah kita keluar dari ruangan tindakannya itu, seperti aku ceritain tadi, matanya itu susah banget dibuka. Jadi pada saat pulang disarankan hanya istirahat saja, tidak boleh lihat HP juga. Ya jujur juga nggak bisa lihat HP, untuk buka mata aja aduh susahnya minta ampun karena berair terus matanya. Dan harus pakai kacamata pelindung ini selama 1 malam full. Ketika aku tidur harus pakai ini terus. Dan jangan lupa tetesin obat matanya terus setiap setengah jam sekali. Thanks to my husband ya, jadi dia tuh jagain aku banget. Kayak udah tidur pun, nih tidur malam kan panjang ya waktunya, setiap setengah jam sekali dia bikin alarm hanya untuk tetesin obat mata buat aku. Jadi pagi-paginya guys, waktu aku bangun, wah udah kayak di surga. Aku bisa lihat tanpa kacamata dengan sangat jelas. Kebetulan aku nginep di hotel yang view-nya jalanan Jakarta gitu. Pas aku bangun udah kayak di film-film gitu. Aku buka tirai dan lihat, aku bisa lihat dengan normal, benar-benar jernih banget guys. Jadi hanya 1 malam aja proses penyembuhannya tuh benar-benar udah bisa lihat dengan jelas. Tapi setelah besok paginya tuh kita disuruh ke kliniknya lagi untuk dicek penglihatan kita apakah sudah 100% atau belum. Jadi katanya tuh rata-rata setelah 1 malam itu penglihatannya udah berhasil di 70%, udah jelas 70%. Tapi di aku itu udah jelas sampai 100%. Makanya pas aku bangun pagi tuh kok udah jelas banget guys. Itu deh, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan berikutnya kita masih disuruh pakai kacamata ini, tapi hanya saat mandi atau tidur aja selama 1 minggu guys. Nah jadi hari ini kita lasik, besoknya ya H+1 kita cek ke dokter pemulihannya udah berapa persen. Nah seminggu kemudian kita harus cek lagi ke dokter, dan sebulan kemudian kita harus cek lagi ke dokter. Jadi aku kan domisili di Bali nih guys, aku lasiknya di Jakarta. Gimana dong untuk seminggu setelah lasiknya kan harus ngecek, sebulan setelah lasiknya harus ngecek. No worries guys, jadi aku hanya cek di Jakarta itu sehari setelah lasik. Selebihnya aku tuh dapat surat rujukan di mana aku bisa ngecek mata aku di Bali. Selagi mata kita kayak nggak ada masalah, normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bisa cek di dokter mata di daerah kita sendiri. Nggak harus ke tempat di mana kita lasik. Pertanyaan berikutnya adalah, minus dan silinder bisa dilasik? Jawabannya bisa guys, karena ternyata mata aku juga ada silindernya. Jadi aku minus 8,5, silinder ada 2 kalau nggak salah ya. Jadi itu bener-bener 33 juta itu habis minus, habis silinder. Jadi mata aku sekarang udah normal guys. Nah pertanyaan berikutnya, apakah biaya itu bergantung pada minusnya? Jawabannya tidak. Mau kalian minus 1, minus 2, minus 3, pokoknya biayanya segitu kalau kalian pilih ya Relax Smile seperti yang aku jalani guys. Jadi mau minus kalian 10 pun harganya tetap sama ya. Ini juga ada yang nanya, minus berapa bisa dilasik ya? Tidak ada minimal, bahkan minus setengah pun itu bisa dilasik ya. Jadi minusnya nggak nyampe 1 nih,
juga bisa dihilangin, asal bayarnya tetap 33 juta itu ya. Nah, berikutnya ini juga adalah pertanyaan yang aku tanyain ke dokternya sebelum LASIK, yaitu apakah setelah LASIK itu mata kita bisa kembali minus? Jawabannya bisa, guys. Jadi setelah kita LASIK itu mata kita tuh udah kayak mata orang normal. Jadi kalau tidak dijaga, main HP deket-deket, nontonnya deket, terus nggak dibatasi screen time-nya, itu ya jujur aja bisa kembali minusnya, apalagi aku tuh ada genetiknya. Nah, ini berikutnya ada yang nanya apakah ada kemungkinan gagal. Jadi ini juga aku tanyain sebelum aku menjalani LASIK. Jadi kata dokternya kemungkinan gagalnya itu hanyalah 0,00001%. Jadi itu kemungkinan gagal sangat kecil. Kalau bisa kalian gak usah pikirin gagalnya itu, terus persiapkan mental dan jangan lupa berdoa. Berikutnya, persiapan selama masa pandemi untuk LASIK itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang khusus ya, cuman kita tuh butuh antigen atau PCR aja sih sebelum menjalankan LASIK. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada tanya, Ci, misalnya kita udah sekali nih LASIK, terus kita minus lagi, apakah bisa di LASIK untuk kedua kali? Jawabannya untuk aku pribadi sudah tidak bisa, karena minus aku tuh tinggi banget ya, minus 8. Jadi kornea yang dibuang itu udah cukup banyak dan sisanya tuh cuma sedikit. Jadi kalau misalnya aku misalnya minus 8 lagi, ya udah nggak cukup untuk dibuang. Oke guys, segitu aja video aku hari ini. Aku doain bagi kalian yang mau jalani LASIK juga, semoga mata kalian layak di LASIK, semoga LASIKnya lancar. Dan yap, segitu aja guys. Bye bye.